Halo teman-teman, selama ini kita bertani kakao dan saya sendiri sebenarnya nggak tahu tuh sejarah kakao di Indonesia itu seperti bagaimana. Dan kita coba XAI dulu teman-teman ya, kita coba bertanya. Siapa tahu dia ada jawaban, jadi kita coba tanya sama Mbak AI-nya. Nah Mbak AI coba jelaskan dulu nih untuk sejarah tanaman kakao di Indonesia itu seperti apa. Saya pengen dengarkan jawabannya. Tanaman kakao Theobroma kakao memiliki sejarah panjang di Indonesia, dimulai pada abad ke-17. Berikut adalah garis besar sejarahnya. 1. Pengenalan oleh Belanda, 1600-an. Kakao pertama kali diperkenalkan ke Indonesia oleh bangsa Belanda pada abad ke-17, khususnya di wilayah Maluku. Belanda mulai menanam kakao di kebun-kebun percobaan sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengembangkan tanaman komoditas baru selain rempah-rempah yang telah lama menjadi andalan perdagangan mereka. 2. Pengembangan di Sumatera dan Sulawesi, 1800-an. Pada abad ke-19, kakao mulai diperkenalkan lebih luas di daerah-daerah seperti Sumatera dan Sulawesi. Tanaman ini berkembang dengan baik di iklim tropis Indonesia, dan sejak saat itu Indonesia menjadi penghasil kakao yang signifikan. Perkebunan kakao berkembang pesat, khususnya di daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. 3. Masa kemerdekaan dan perkembangan industri kakao 1950-an hingga 1980-an. Setelah kemerdekaan Indonesia, produksi kakao semakin berkembang, dan Indonesia menjadi salah satu penghasil kakao terbesar di dunia. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an, sektor kakao semakin pesat, dengan banyak petani kecil yang terlibat dalam produksi kakao. Pemerintah juga memberikan dukungan melalui program penyuluhan dan bantuan teknis untuk meningkatkan produksi kakao. 4. Puncak produksi dan tantangan, 1990-an hingga sekarang. Pada dekade 1990-an, Indonesia mencapai puncak produksinya sebagai salah satu negara penghasil kakao terbesar di dunia. Namun, industri kakao Indonesia menghadapi beberapa tantangan, termasuk harga kakao yang fluktuatif, masalah hama dan penyakit tanaman, serta kualitas kakao yang belum sepenuhnya memenuhi standar internasional. Beberapa daerah juga mengalami penurunan produktivitas karena pengelolaan yang kurang optimal. 5. Perkembangan terkini dan fokus pada peningkatan kualitas. Di era modern, Indonesia terus berusaha meningkatkan kualitas kakao yang dihasilkan untuk memenuhi standar pasar internasional. Program-program pelatihan dan sertifikasi bagi petani kakao semakin diperkenalkan untuk meningkatkan hasil dan kualitas produk kakao Indonesia. Saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu penghasil kakao terbesar, meskipun persaingannya dengan negara lain, seperti Ghana dan Pantai Gading, semakin ketat. Upaya peningkatan kualitas dan keberlanjutan produksi terus dilakukan untuk mempertahankan posisi ini. Oke teman-teman, ternyata seperti itulah sejarah tanaman kakao yang ada di Indonesia kita ini, yang sampai sekarang masih kita rawat. Ternyata itu melewati zaman dan juga masa yang sangat lama sekali, kayak sudah berabad-abad yang lalu. Oke, semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa menjadi sebuah hiburan. Terima kasih sudah visit di sini guys. Sampai jumpa lagi.